basi. Karena 6 bulan yang lalu saya juga berdiri di acara yang sama dengan tema bagaimana memaknai Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tapi baiklah, tidak apa-apa. Jadi terkadang kita melewatkan begitu saja momen-momen ini, momen-momen yang luar biasa. Hari Raya Galungan adalah momen yang luar biasa. Kenapa saya bilang momen yang luar biasa? Di antara hari-hari raya yang kita miliki, inilah hari raya yang terpanjang. 25 hari sebelum hari raya puncak dan 35 hari setelah hari raya puncak. Diawali dengan tumpek uduh 25 hari, kemudian ditutup dengan pagatwakan 35 hari setelah hari raya Galungan. Artinya panjang. Kenapa hari raya ini diciptakan begitu panjang? Pasti ada maksudnya ya. Jadi itu ya. 6 bulan yang lalu sudah saya ceritakan, mungkin ada yang belum ini saya ceritakan, bahwa 25 hari sebelum hari raya kita bersiap-siap untuk mengikuti hari raya. Yang paling penting di dalam perayaan hari raya agama Hindu, pasti ada, sebelum melakukan hari raya ada penyucian. Itu yang disebut dengan Sugian Jawa dan Sugian Bali. 6 hari sebelum hari raya kita sudah membersihkan alam ini, sehingga kita berada pada alam yang bersih. Kemudian 5 hari sebelum hari raya itu apa? Sugian Bali. Kita menyucikan diri kita. Begitu juga dengan nyepi, kita melasti, menyucikan badan kita. Itu adalah konsep yang luar biasa. Di mana konsep ini adalah di manajemen modern sama. Untuk kita bisa berpikir yang jernih, kita harus kondisikan lingkungan dan diri kita untuk siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pertanyaan anak-anak kepada ibu-ibunya di rumah, Bu, hari raya Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Di mana itu, Bu, letaknya? Ya. Kalau kemarin pertanyaannya berbeda, siapa yang merasa menang hari ini? Ragu. Siapa yang merasa kalah hari ini? Juga ragu. Ya karena kita melewatkan begitu saja. Ada 3 titik yang harus menjadi perhatian kita. Ibu-ibu, kalau ditanya sama anak-anaknya, Bu, kapan kita menang melawan Adharma? Di dalam perayaan Hari Raya Galungan ini ada titik-titik kritis yang harus kita lewati. Yaitu yang pertama adalah penyekeban 3 hari sebelumnya. Kemudian penyajian, penampakan. Kalau 3 hari ini kita bisa lewati dengan baik, kita dinyatakan menang menurut hemat saya dan hemat beberapa. Apa yang harus kita lakukan di dalam 3 hari ini? Setelah tadi kita membersihkan diri kita, membersihkan alam kita, kita bersiap-siap menghadapi 3 hari pertempuran itu. Yang pertama adalah hanya kehujanan. Kita menguasai diri kita. Dalam pelaksanaan hanya kehujanan, untuk kita bisa melewati 3 godaan, buta Galungan, buta Dungulan, dan buta Amangkurat, yang disinyalir 3 hari itu adalah hari kritis yang akan menggoda kita. Ya, kita cepatkan ini karena sudah pernah kita inikan bersama. Disitulah letak titik kritis kita. Terkadang ibu-ibunya begitu hebohnya menyiapkan 3 hari Galungan, nyait terus duduk, nggak istirahat, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Bapaknya santai-santai. Itulah godaan pertama. Dia akan riuh ke bapaknya, bapak ini kok diem aja, kita belum punya ini, belum punya itu. Nah, itulah awal godaannya. Anaknya juga begitu. Tetapi apa sebenarnya yang diinginkan ketika 3 hari sebelumnya? Kita 3 hari sebelumnya adalah mengendalikan diri kita, mengeluarkan rasa cinta kita kepada keluarga kita, apapun adanya. Terkadang 3 hari itu berasnya habis. Terkadang anak kita sakit. Terkadang suami kita tidak pulang. Tidak pulangnya bukan apa-apa karena kerja. Ada juga yang khawatir tidak bisa dihubungi suaminya. Pasrahkan itu, Bu. Karena itulah godaan.
Kalau ibu bisa melewati hal itu, ibu akan lulus. Kemudian hari ini kita akan merayakan kemenangan itu dengan senyum. Mari kita senyum semua. Coba yang kiri tolong yang kanan, kasih senyumnya yang indah. Senyum apa? Kalau kita sembahyang ini kan nunas hijau kan? Nunas hijau itu artinya nunas biar senang, biar senyum. Hidup ini seberat apapun, karena kita dilahirkan ini dalam samsara. Tidak akan pernah ada orang melewati hidupnya ini dengan kebahagiaan terus, tidak. Karena kita mengulang perjalanan hidup kita, ketemu dengan jodoh kita untuk menjalani hidup ini bersama. Percayalah itu, anak-anakku sekalian. Anak-anak tidak bisa memilih di mana dia harus lahir. Dia tidak bisa memilih siapa ayahnya. Dia tidak bisa memilih siapa ibunya. Itulah perjalanan hidup yang tidak bisa kita bantah. Artinya apa? Jalanilah hidup ini dengan bahagia. Teorinya seperti itu. Tetapi sangat sulit untuk dijalankan. Karena apa? Karena kita lahir dalam keadaan samsara. Untuk kita bisa menaikkan kualitas kita ke lebih baik, dimunculkanlah panduan-panduan yang dalam bentuk agama. Ya, dari bentuk agama ini adalah motivasi mendorong kita menjadi lebih baik. Kalau agama ibu laksanakan kok rasanya memberatkan, itu cara pandangnya yang salah mungkin. Kalau ada ibu-ibu memikirkan galungan, udah stres dulu mau bikin bantennya, itu cara pandangnya yang salah mungkin Bu. Ibu harus ikhlaskan apapun yang bisa saya persembahkan, itulah yang dikerjakan. Jangan melihat orang lain, karena kita tidak bisa memilih lahir di mana. Ibu dilahirkan di keluarga A, ya itulah keadaannya. Rasa bakti kita kepada Tuhan, kita wujudkan apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, umat sedharma sekalian, rasa cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, itu diingatkan di 3 hari itu. Kemudian hari ini kita bercengkrama, sembahyang pagi bersama, kemudian malamnya ada lagi persembahyangan. Itulah jalan yang harus kita. Terkadang kita saking sibuknya lupa kita bahwa ada orang yang berjasa yang membuat kita bisa duduk bersama di sini. Mungkin ada yang terlupakan. Bapak Ibu, saya tanya, yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua, silakan menjawab. Yang masih punya orang tua, syukurlah masih punya orang tua. Apakah sudah menghubunginya tadi pagi atau sampai sore ini? Sudah, luar biasa, tepuk tangan. Terkadang kita saking sibuknya kita melupakan beliau yang begitu sudah renta, begitu sudah semuanya rasanya sakit, duduk sakit, pendengaran sudah berkurang, mata rabun, nun jauh di sana, dia hidup dalam kesendirian. Begitu sedihnya. Apakah kita akan menjalani hidup seperti itu? Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ya, jadi biasakanlah menelpon orang tua kita. Kalau sekarang ya, kalau dulu memang susah. Misalnya begini, kita telepon, selamat pagi Bapak. Ya nak, tumben kamu telepon. Aduh Bapak, ini sudah nggak dengar. Gimana kabar Pak? Sehat? Sehat. Tapi sudah inilah keadaannya Bapak sekarang. Bagaimana Pak Hari Raya Galungan ini? Bapak sudah makan? Nah, Bapak sudah tidak. Susah membedakan mana yang makanan yang enak atau tidak enak. Tetapi apalah itu, nah itulah orang tua. Tetapi pesan ayah kepadamu adalah satu-satunya yang paling penting dalam hidup ayah. Apa itu Pak? Anakku, gak usah risaukan ayahmu yang ada sudah menjauh di sana. Karena ayah sudah meninggal, menunggu jemputan dari yang sono. Tetapi pesan ayah kepadamu adalah, aku punya cucu
yang begitu ganteng, begitu cantik. Uruslah dia dengan baik, seperti aku mengurus kamu dahulu. Mungkin berbeda caranya, tetapi kasih sayang itu sangat luar biasa. Bayangkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan ini, dia sudah tidak menghiraukan anaknya, tetapi dia menghiraukan cucunya. Kenapa bisa seperti itu? Itulah naluri kehidupan. Naluri kehidupan mengatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan, dia harus melanjutkan perjalanan hidup ini. Dia tidak boleh berhenti. Semua alam nalurinya sama. Tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan semuanya. Manusia juga sama. Manusia harus berkembang biak. Itulah tugas manusia selanjutnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan kalau disakiti cepat berbunga? Ya, kalau pohon mangganya tidak berbuah, itu biasanya ditore-torein, karena mikirnya mungkin sama seperti kita. Aduh, ini saya disakiti, besok saya akan mati. Sebelum saya mati, saya harus berkembang biak, kemudian berbunga dan berbuah, sehingga dia berharap tugasnya selesai. Begitulah kita. Tetapi jangan bersedih Bapak dan Ibu kalau Bapak Ibu belum dikasih keturunan. Itulah jalan yang akan kita hadapi. Itulah jalan yang akan kita ikuti. Semua sudah dikasih jalan, semua sudah dikasih pilihan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memaknai hari ini adalah hari yang sangat bahagia, berbahagialah pada malam hari ini. Lupakan kesedihan itu, bercengkramalah dengan anak, istri, dan menantu. Karena hari ini adalah hari kebahagiaan kita, hari kemenangan kita, hari yang sangat bahagia bagi kita. Kenapa di dalam hari raya ini sebelumnya ada penambahan, kita membuat sesuatu untuk kita aturkan kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada sesama kita. Tadi Beli Putu Ngurah sudah menyanyikan satu lantunan yang luar biasa, bahwa apa yang dipesan kakek tadi kepada anaknya, bahwa pendidikan ilmu adalah akan menerangi beri buahnya. Luar biasa. Kalau bulan katanya menerangi di malam hari, matahari akan menerangi di siang hari, kemudian ilmu pengetahuan akan menerangi beri buahnya. Tiga alam ini berbuah suatu. Ada yang satu terlupakan. Anak yang suputra akan menerangi keluarganya, akan menjadi penuntun bagi keluarganya. Itulah tugas kita, dilahirkan ke dunia, punya anak, mendidik, dan kemudian kita kembali. Biar anak-anak kita menjadi anak yang suputra, menjalani hidupnya dengan menjalani yang bekal yang kita sudah berikan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak ngasih ini sudah selesai. Jadi Munas Wangsupa dan Daftar sudah selesai. Pesan kita, janganlah kita memikirkan kehidupan yang akan datang seperti kita tidak ada kehidupan hari ini. Banyak orang yang pangling tentang ke dewan-dewan, tetapi keluarganya tidak diurus. Ada juga orang yang memikirkan kehidupan hari ini seperti tidak ada kehidupan yang akan datang. Begitu emosinya mengejar harta, begitu emosinya mengejar kerja, tetapi dia lupa akan kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan selalu kepada kita. Ya, jangan buatlah hidup kita ini singkat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, kebahagiaan oleh Tuhan, disayangi oleh suaminya, disayangi oleh istrinya, memiliki anak yang suputra, selalu sayang dan bakti kepada orang tuanya. Ayo, pantah menikah terkitian, mungkin ini mau pikoleh, iki ampurot yang dari tadi mikirin apa yang mau disampaikan, karena semuanya sudah pernah disampaikan. Kirang langkung untuk ditiang matur, ditiang tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Jadi semua Pak Mades Sukaryawan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa memahami bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,